Bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahidun la min qillah, mawjudun la min illah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil qiyamah. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi fari'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahwatal mawtani fil alamin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati orang tua kita sekaligus pembina pembimbing kita Pak Doktor, kemudian Ketua Umum DPC Himah NWDI Lombok Timur beserta jajarannya, Kanda Tiang, Ustaz Selvin, kemudian rekan-rekan teman-teman himawan himawati rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipilih lagi oleh Allah taala mengisi bainal isya'ain kita dengan amal soleh. Jarang tuh orang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mengisi antara maghrib isya dengan amal ibadah. Raja dengan ngisi kedua mangan antara maghrib isya, ngebang dengan isya, lemonang marbot, ucap ngebang marbot sini kan, dengan wahwanya ngebang apa ngebang. Artinya apa? Kita dipilih pada malam hari ini barang-barang hadir dalam majelis taklim. Ini pahala yang sangat luar biasa. Sering tiang sampaikan sebagai motivasi orang-orang supaya demen sekolah, tetap hadir majelis taklim, tetap hadir dalam majelis-majelis yang seperti ini. Apa kata baginda Rasul? Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm khairul laka min salati alfi raka'ah. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sebentar di majelis ilmu itu lebih Allah cintai daripada engkau salat 1000 rakaat. Ada nih mau sholat 1000 rakaat nih. Ada ini mau sholat 1000 rakaat. Nenara 20 doang terawih milian si imam. Si jadi imam ya kan. Tuh, itu imam sirin si becatan. Ini baru 20 telu geng. Awal lagi 1000. Apalagi 1000. Maka mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita sama-sama bersalawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, yang mendengarkan dimanapun berada, menyaksikan dimanapun dia berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.
Teman-teman sekalian, teman-teman himawan himawati rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Tumben ku taek podium geni gagahna. Lalu sayang 1000 sayang. Apa nu di atasan podiumna tuh aku ini. Ya Allah nih, lagi tabaji. Aku alhamdulillah. Ini punya di ieu baru mulane. Aku ndak kep sakenehan sini. Orang Jawa nyedak klip doang nih. Allah, alhamdulillah. Ini kuang mimpi teh sakenehan ini. Nah, teman-teman sekalian, pelajaran Isra Mi'raj, pelajaran yang sangat luar biasa. Ada banyak hikmah yang kita baca dalam kitab-kitab para ulama yang menjelaskan seperti apa sih perjalanan Isra Mi'raj. Kita dengar tadi, masya Allah luar biasa. Qari kita membacakan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu sampai selesai. Perjalanan Isra Mi'raj bagi Rasul itu salah satu hadiah terkeren, salah satu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, jangan lihat hadiahnya aja, tapi lihat sebelumnya bagi Rasul itu diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya diberikan hadiah yang begitu cakepnya. Tidak ada Nabi Rasul yang diberikan hadiah langsung lihat Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung menuju Allah, enggak ada. Cuman bagi Rasul. Tapi lihat, pelajaran pertama yang kita dapatkan. Satu, ketika melihat orang sukses, jangan lihat suksesnya, tetapi lihat proses menuju kesuksesan tersebut. Baginda Rasul dikasih hadiah kayak begini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajarannya apa? Lihat sebelum itu ujian baginda Rasul kayak gimana. Oh, ternyata meninggal dunia paman beliau. Siapa paman beliau? Amun tebu nyebut bahasa toyana, pembetak perjuangan beliau. Apa bahasanya pembetak? Bahasa Indonesia apa? Oh, anak ini bahasa Indonesia tidak tahu. Apa bahasa Padang ketika baginda Rasul dakwah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah tabarakallah, baginda Rasul sedih. Iya. Kenapa? Salah satu orang yang menemani perjalanan dakwah beliau meninggal, dipanggil oleh Allah, wafat, dipanggil oleh Allah SWT. Sedih, sedih bagi Rasul. Setelah itu Sayyidah Khadijah, kita tahu yang namanya Sayyidah Khadijah, salah antara istri-istri beliau yang sangat dicintai banget sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setiap tahun baginda Rasul itu menyembelih kambing untuk disodakokan kepada geng-geng Sayyidah Aisyah, Khadijah, mohon maaf. Jadi apa tuh, ada sahabat Sayyidah Khadijah dikasih kambing itu. Makanya ada orang haul namanya, 1 kali 1 tahun itu. Siapa yang pertama kali haul? Baginda Nabi. Kalau ada yang bilang bid'ah ini si baginda Nabi angka. Oh, sudah yang majang-majang harus tahu yang begitu-gitu. Supaya tahu nanti bid'ah. Iya, mana jemaah kita dengar. Tada harus masih hidup. Oh, yang namanya Sayyidah Khadijah, kecintaan beliau sama baginda Rasul sangat luar biasa. Kita tahu dalam suatu waktu perjalanan dakwah baginda Rasul, itu pulang baginda Rasul kecapean, tidur di pangkuan Sayyidah Khadijah. Lagu ngaman mimpi, kemudian mama dari tidur di pangkuan istri itu enak loh. Nah, melihat itu belum berari ya. Mudah-mudahan aja. Allah lapang berari ya. Nah, jadi baginda Rasul waktu itu tidur di pangkuan Sayyidah Khadijah. Yang namanya orang kecapean ya cepat tidur baginda Rasul. Setelah tidur, masya Allah tabarakallah, ternyata linangan air mata Sayyidah Khadijah ternyata jatuh mengenai pipi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baginda Rasul bangun. Ketika bangun, ternyata apa kata baginda Rasul? Masya Allah, kenapa kok tiba-tiba nangis? Tiba-tiba nangis, kira-kira ada apa wahai Khadijah?
Akankah engkau menyesal menikah denganku yang dulu hartamu begitu banyak, setelah menikah denganku habis digunakan untuk dakwah? Tidak ya Rasulullah. Lalu kemudian bagaimana? Apakah engkau menyesal nikah denganku? Dulu engkau dipandang sama orang Quraisy, setelah nikah denganku engkau dibuang sama orang Quraisy. Tidak, dakwah di tempat yang jauh. Teman-teman yang banat begitu. Dukung istri kita kalau itu baik. Nah, seperti itu. Makanya beliau dipanggil oleh Allah Ta'ala sedih. Namanya amul huzn. Apa itu amul huzn? Itu tahun-tahun kesedihan. Kita melihat beliau senior kita, kanda kita, beliau guru kita, Pak Dokter. Seperti apa perjalanan beliau dari KNU dulu menuntut ilmu. Sekarang jadi orang. Jangan lihat sekarangnya, lihat perjalanannya. Teman-teman pengen jadi orang yang keren sekarang, baru kerennya sekarang dulu. Artinya nangka tanggal 2 umur teman-teman sekalian. Nah, sekarang lakukan kullu ya'malu ala syakirati. Maksudnya apa kurang lebih? Mari yang cakep misalnya, yang punya hebat ceramah, silakan gunakan ceramah untuk yang baik. Yang hebat nulisnya, dakwah untuk nulis dari nulis itu. Yang hebat ini itunya, dakwah dari yang begitu-gitu. Kemudian nanti ke depan itu hasilnya udah ada yang nentuin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk milih jadi dengan si hebat, silakan dari sekarang perbaiki baik-baik belajarnya kita. Perbaiki baik-baik kira-kira seperti apa sudah perjuangan kita selama ini. Bukankah hasil itu tidak jauh dari usaha yang kita lakukan? Nah, jangan mimpi jadi orang keren di kedepannya. Amun nanti tindak orang gawe dah. Jangan mimpi jadi orang hebat. Kalau sekadar ditidur aja dia jadi orang hebat. Jangan. Jadi sekarang tuh belajar teman-teman sekalian. Nilai yang pertama, nilai kemanusiaan dan spiritualnya. Jangan lihat sekadar suksesnya, tapi lihat gimana sih orang itu bisa sukses. Makanya pelajaran ketika ada orang gagal, pelajaran ketika ada orang sukses, lihat kenapa dia bisa gagal, supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Nah, kedua, lihat kalau orang sukses, kenapa dia bisa sukses, supaya kita bisa mengikuti langkah-langkah kesuksesan tersebut. Maka teman-teman sekalian, pelajaran pertama yang didapatkan dari kisah Isra Mi'raj baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengen sukses lewati proses-proses yang baik itu. Dan ingat, yang enak itu prosesnya. Jadi kalau kata para ulama itu, kalau ngerjain amal soleh, kalau ngerjain amal ibadah, jangan lihat lelahnya, tapi lihat pahala dari apa yang kita lakukan. Dengan misalnya kocu tahajud, tahajud, uras setengah kelam, Ada dengan uras endah, uras menek, tidur balik. Ada bangun ngapain? Mantu bola, El Clasico ngedekan dah Barca lawan apa Madrid, mantap, bagus. Tapi jangan lupa sholat tahajud. Tahajud capek. Tapi lihat hasilnya bagaimana. Sekarang teman-teman mungkin ada adik-adik saya atau ada kakak-kakak saya. Sangara udah selagi toak yang anakku. Sana pajangan ruang tadah ruang pun dari pedider. Saya umurnya masih 28 bro. Gue baru. Saya kelahiran 93. Jadi ntar kalau udah Juli baru 29. Nah, jadi lihat. Sekarang teman-teman capek berjuang, tapi jangan lihat capeknya, tapi lihat ke depan apa yang bakal kita dapetin kalau udah berjuang itu. Kalau ada orang ngerjain dosa salah, jangan lihat enaknya yang sekarang, tapi lihat dosa salah itu bakalan tetap sampai selamanya. Makanya teman-teman sekalian, nangka kota pacu. Sekarang pacu belajarnya diuji sama Allah Ta'ala, iya, nggak apa-apa. Kan dalam hizib juga sudah sering baca ishtaddi azmatu tamfaridi qad adana lailu bil balai. Sampai selesai. Sudah yang mudah ujian kok sudah enggak mau ya Allah. Jangan bilang gitu.
Itu kan undangan ujian dari Allah istadi itu. Kenapa? Setiap kali selesai diuji sama Allah Ta'ala, maka siap-siap menunggu surprise dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau nggak mau diuji sama Allah Ta'ala, jangan harap dapat surprise, apalagi hadiah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kapan terdapat hadiahnya? Ya, baju-baju. Nah, ini pertama. Dua, pelajaran Isra Mi'raj yang diberikan kita sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita sebut tuh perjalanan beliau Laila, malam. Perjalanan beliau pada waktu malam hari itu mengkisahkan, kalau bahasanya para ulama, ternyata ada di beberapa waktu itu ternyata malam itu lebih cakep daripada waktu yang lain. Malam. Belajar waktu siang cakep, belajar waktu malam lebih hebat. Sholat waktu siang hebat, sholat waktu malam lebih hebat lagi. Istighfar waktu siang luar biasa, istighfar waktu malam lebih luar biasa lagi. Maling waktu malam, ini bagusan maling. Anjir waktu malam. Kedua negara bagus, maling doang karena ini. Sama aja nggak bagus dulu, yang bagus lah. Nah, misalnya belajar waktu malam, oh luar biasa. Dulu mungkin di sini aja saya sebut, dulu ketika saya mahat, saya kan mahatnya nggak selesai, 2 tahun di mahat, setelah itu dilempar ke Mesir. 2 tahun di mahat, waktu itu saya mimpi kebetulan tumben ini aku bacuran tada hidapu no. Saya bangun kayaknya jam 2 jam 3 gitu. Nah, sekitar itulah. Setelah itu saya tahajud. Nah, itu saya tidur lagi. Setelah itu ternyata saya mimpi. Saya mimpi ketemu sosok ulama yang insya Allah semua kita kenal, tapi saya nggak mau sebut. Ternyata waktu itu dicium ginian saya sama beliau. Ini dicium. Kalau saya memaknainya, kayaknya itu isyarat. Kalau ente mau keren, kulepi unak mele bagus, keren ya. Nah, coba tetap belajar lewat waktu sini. Waktu malam sahirul layal. Waktu malam itu silakan belajar. Kalau saya memaknai mimpi itu, jadi kayaknya beliau pengen ngasih tahu saya. Jadi kalau pengen jadi orang keren itu belajar. Jangan lupa bagi waktu malammu. Nah, waktu itu sekitar jam sebelum subuh itulah. Makanya saya bilang tadi kayaknya tumben antara kurang sekanoan waktu itu. Tapi alhamdulillah ada isyarat dari beliau. Ternyata kalau pengen sukses kayak saya, kata beliau dalam mimpi saya itu, jangan lupa isi malam-malam itu dengan baik. Isi itu Ustaz lagu chat. Nih, isi itu Ustaz lagu main ML karena kita isi Ustaz tapi Facebookan. Lain-lain doang. Bau udah Facebookan, kelebihan kan ada waktunya teman-teman sekalian. Jadi malam ini nih, Masya Allah luar biasa, beda daripada yang lainnya. Makanya karena itu, berikutnya apa itu? Manfaatkan malam-malam itu dengan baik. Nah, bagus sisi manfaatan malam-malam kita. Saya sering sebut tuh kalau ceramah di depan-depan para santri gitu, Imam Syafi'i membagi waktu beliau jadi 3. 1/3 pertama, katakanlah dari jam maghrib sampai jam 9-10 itu beliau belajar. Kalau nggak ngarang ya baca kitab, kalau nggak baca kitab ngajar, kalau nggak ngajar ngarang, gitu terus. Dari jam 10 sampai jam 3, jam 2 itu beliau istirahat. Dari jam 3 sampai subuh itu beliau hubungannya sama Allah, tahajud dan lain sebagainya. Dibagi 3 nih Imam Syafi'i. Sekelas Imam Syafi'i bisa membagi waktu beliau, makanya jadi keren. Namun itendek bagi seke tindo nih, atau bagi 2 tindo kencemanto nonton TV. Tuh kan orang-orang kayak kita begitu. Artinya apa? Tuh contoh ini Imam Syafi'i kalau pengen cakep. Imam Ahmad, tapi itu Imam Hanafi. Itu yang beliau yang Hanafi itu. Beliau itu, Masya Allah tabarakallah, kurang lebih selama 20 atau 40 tahun
Beliau tidak pernah azan, tidak pernah wudu waktu sholat subuh. Kenapa? Tidak pernah tidur malam. Apa yang dilakuin? Beliau melakukan seperti yang belajar ngarang kita, begitu yang beliau lakukan. Sholat tahajud, begitu yang beliau lakukan. Makanya nggak pernah wudu waktu waktu subuhnya. Kenapa? Wudu waktu isyaknya belum batal. Sampai segitu para ulama-ulama dulu memanfaatkan malam. Kenapa? Oh, luar biasa mengatur waktu beliau. Maka teman-teman, atur waktu kita bareng-bareng supaya nanti menjadi orang yang bermanfaat ke depannya. Berikutnya, pelajaran berikutnya, lihat ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, sampai selesai itu mengkisahkan kepada kita baginda Rasul pergi menuju Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha tinggi. Setelah itu pulang lagi ke rumahnya, beliau turun lagi ke bumi. Tapi lihat baginda Rasul, kalau kita lihat ternyata orang udah tinggi derajatnya, udah menuju Allah Subhanahu wa taala. Pulang-pulang beliau tidak ada rasa kesombongan, mau bilang, geng, puah pada Allah taala. Tadi memang denarang itu nggak pernah bilang gitu baginda Rasul. Tapi lihat baginda Rasul, masya Allah, tidak ada rasa kesombongan dalam diri beliau. Nanti teman-teman, kalau udah jadi orang sukses, jangan sok cuek. Ini baru jadi kenapa batu ini apa batu? Jangan. Baginda Rasul, kalau kita bilang sejuta profesor, sejuta ini, beliau baginda Rasul tempatnya. Tapi lihat baginda Rasul nggak ada kesombongan. Kenapa? Tadi dibacakan dalam apa tuh? Dibacakan sama pari kita. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tuh iblis bilangnya apa? Ya Allah, saya kan lebih cakep, lebih keren daripada Nabi Adam. Ngapain sujudnya masih ada? Sombong iblis. Saudara iblis. Ndek, arah ada di sekolah. Nih yang. Saudara iblis, nih yang tunjuk ke batur. Oh, jamak anak itu tunjuk nih Ustaz. Baturnya tunjuk. Iblis itu ketua geng setan. Iblis itu, sekalipun iblis ada loh pelajaran yang kita dapetin. Iblis itu tuh semua tempat di surga udah ditempati sujud, udah masuk surga. Semua tempat udah ditempati sujud, masuk surga. Ibadahnya juga cakep. Beribu-ribuan tahun sebelum Adam diciptakan, iblis sudah ada. Ibadahnya luar biasa. Tapi satu, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Diperintahin sujud nggak mau, padahal sujudnya bukan untuk nyembah Nabi Adam, tetapi untuk takriman wa ta'zima, sebagai penghormatan kepada Nabi Adam. Nggak mau, sombong si iblis. Kalau udah jadi pejabat, nggak sombong. Ngiri ya karena ini. Kenapa? Ada nggak pejabatnya sombong? Siapa itu ketua gengnya? Firaun itu kalau udah punya uang banyak jangan sombong. Siapa ketua gengnya? Qarun. Kalau udah jadi orang pintar jangan sombong. Lihat kamu dulu anak siapa. Kalau udah jadi orang keren jangan sombong. Amun aku jenah anakku sombong, aku mbena amangku S3, inangku S5. Paham itu kenapa nih? Amangku no S3, SD kelas 3 tamat. SD kelas 3 selesai beliau sekolah. Dia selesai maksudnya, kena matang diri. Nah, inangku sono S5, kenapa? SD kelas 5 doan selesai sekolah. Udah dengan tua ini duluan. Tapi masya Allah luar biasa. Jangan itu dijadikan contoh. Kalau orang tua kita misalnya nggak selesai sekolahnya, jangan bilang, "Duh dengan tua aku beli sekolah, mau gue mangan," bilang dulu. Jangan. Kalau orang tua kita nggak tamat SD, ya kita tamat S1 lah. Kalau orang tua kita tamat S1, ya kita tamat S2 ke. Kalau orang tua kita S2, kita S3. Kalau orang tua kita S3, kita profesor. Kalau orang tua kita profesor, selebih dari itu.
Tapi ingat, kalau udah jadi orang jangan sombong. Iblis aja sombong, ibadahnya luar biasa, udah masuk surga, ditendang sama Allah Ta'ala. Tadi dijelasin tuh, wa anna la'nati ilaika ila yaumiddin, dijelasin tuh. Nah, sesungguhnya laknat Allah, laknat tuh kata Allah Ta'ala sampai hari kiamat untukmu wahai iblis. Kenapa? Satu, sombong. Maka nilai spiritualnya, teman-teman, kalau udah berjuang nih di Himah Nadatul Wathon, diniyah Islamiyah, kalau udah Anda misalnya perjuangannya udah luar biasa, jangan sombong. Oh kanjeng nih, mondek nara, mondek nara, sekali. Jangan bilang begitu. Yang gerakin ente siapa? Allah. Siapa yang kita berjuang? Allah. Ingat itu, bukannya kita. Nah, makanya kalau udah ingat itu, kita sama lo macam-macam. Maka nilai spiritualnya, mari teman-teman sekalian, kalau udah jadi orang, jangan ada rasa kesombongan di antara kita. Lihat, kita ini siapa sih belum ada apa-apanya? Mau nyombongin apa juga ya? Tampang pas-pasan, pintar tidak, akhlak sok nangano-ngano, hidup malik. Mau nyombongin apa? Nggak ada. Makanya nih teman-teman sekalian, nih nilai spiritual dan nilai kemanusiaan yang bisa kita ambil dari perjuangan dan perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertama? Nah, dewan sebuah lupa proses, lihat proses. Dua, manfaatin malamnya dengan baik. Tiga, jangan sombong karena baginda Rasul aja udah menunjuk Allah, nggak sombong turun ke dunia lagi, nggak sombong. Nah makanya apalagi kita sebagai umat beliau. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita bacakan Fatihah dulu untuk kedua orang tua kita semua, guru-guru kita, orang-orang kita cintai, orang-orang mencintai kita, orang-orang pernah berbuat baik kepada kita, orang-orang pernah menzalimi kita dengan sendiri dan dengan kita. Kepada Maulana Maulana Syekh, kepada Ummuna, kepada Tuan Guru Bojang, dan kepada semua Usratuz Zainiyah, dan pada kita semua keluarga kita. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya pamit duluan karena saya ada jadwal lagi di sini di tempat lain. Terima kasih banyak atas perhatian antum semua. Jazakumullahu khairal jazak. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiqna ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.